Halo teman-teman, setelah kemarin aku udah bikin 2 video panjang, akhirnya aku memutuskan untuk video ketiga ini aku mau bikin series. Nah, untuk seriesnya ini aku mengambil referensi dari buku karya Alfi Syahrin yang judulnya adalah Loneliness is My Best Friend. Alasan kenapa aku mengambil series dengan judul ini atau dengan mengambil referensi ini adalah karena nggak bisa dipungkiri bahwa setiap dari kita pasti mengalami yang namanya kesepian. Nah, seperti apa sih kita seharusnya memandang kesepian itu? Dan kenapa sih kita harus merasakan yang namanya kesepian? Nah, untuk kedepannya, sampai aku selesai membahas buku ini, aku akan membuat series tentang loneliness. Kadang, yang paling melelahkan dari hidup bukanlah pekerjaan. Bukan juga masalah yang datang bertubi-tubi, tapi perasaan sepi yang datang diam-diam saat malam terlalu sunyi. Perasaan yang sulit dijelaskan karena anehnya kita bisa merasa kesepian bahkan saat sedang berada di tengah banyak orang. Dan mungkin malam ini ada beberapa dari kita yang sedang merasakan itu. Hai, namaku Kesepian. Dan malam ini aku mau minta maaf sama kamu. Maafin aku karena aku selalu datang saat kamu lagi butuh waktu sendiri. Harusnya aku datang sebentar aja, nemenin kamu istirahat dari ramainya dunia. Tapi yang terjadi, aku malah mendominasi seluruh isi kepalamu. Aku memenuhi kamarmu seperti udara, tak terlihat, tapi terasa. Aku datang saat lampu kamar dimatikan, saat playlist malam mulai diputar, saat semua orang terlihat baik-baik saja di media sosial, sementara kamu sibuk bertanya pada dirimu sendiri, kenapa aku masih merasa kosong? Maafin aku ya, karena aku sering datang tiba-tiba. Bahkan di tengah tawa teman-temanmu, di tengah obrolan ramai, di tengah candaan yang harusnya menyenangkan, tapi entah kenapa selalu ada bagian dari diri kita yang merasa tidak benar-benar hadir di sana. Tubuh kita ada, senyum kita pun ada, tapi hati kita terasa jauh, dan itu melelahkan. Maafin aku, karena aku sering bikin kamu nangis diam-diam tiap malam. Bikin kamu merasa gak berharga, merasa tidak cukup, merasa tidak benar-benar dibutuhkan oleh siapapun. Aku tahu, kamu benci banget sama aku. Dan jujur, aku juga benci dengan diriku sendiri. Aku tidak mau menjadi kesepian. Aku tidak mau menjadi alasan kenapa seseorang merasa hancur perlahan. Tapi entah kenapa, takdirku memang selalu hadir di hidup manusia. Dan mungkin malam ini aku sedang duduk di samping banyak orang yang bahkan tidak pernah benar-benar mengaku kalau mereka kesepian. Karena di dunia sekarang,
kesepian sering dianggap lemah. Padahal tidak begitu. Kadang orang yang paling terlihat kuat justru yang paling sering merasa sendiri. Orang yang selalu bikin orang lain tertawa, kadang pulang dengan hati yang kosong. Orang yang selalu bilang, "Aku gak apa-apa kok." Kadang adalah orang yang paling berharap dipeluk. Dan lucunya, semakin dewasa kita, semakin kita pandai menyembunyikan rasa sakit. Kita tetap bekerja, tetap bercanda, tetap membalas chat seperti biasa. Sementara di dalam diri, ada sesuatu yang perlahan runtuh. Kesepian memang aneh. Dia tidak selalu datang saat kita sendirian. Kadang dia datang saat kita merasa tidak dimengerti. Kadang dia datang saat kita kehilangan seseorang. Kadang dia datang saat hidup tidak berjalan sesuai harapan. Dan kadang dia datang tanpa alasan apapun. Tiba-tiba saja dada terasa penuh, pikiran terasa bising, dan dunia terasa sangat jauh. Tapi malam ini, aku ingin mengatakan sesuatu yang mungkin jarang kita sadari. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk melawan kesepian, sampai lupa mencoba mendengarkannya. Padahal bisa jadi kesepian datang bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk memberitahu bahwa ada bagian dalam diri kita yang belum dipeluk dengan baik. Ada luka yang belum sembuh, ada hati yang terlalu lama dipaksa kuat, ada diri kecil dalam tubuh ini yang sebenarnya cuma ingin didengar. Kita hidup di dunia yang sangat ramai. Semua orang berlomba terlihat bahagia. Semua orang berlomba terlihat sukses. Semua orang ingin terlihat punya kehidupan yang sempurna. Tapi, sangat sedikit orang yang benar-benar jujur tentang apa yang mereka rasakan. Makanya, banyak dari kita akhirnya merasa sendirian. Karena kita melihat semua orang terlihat baik-baik saja dan mengira cuma kita yang sedang hancur. Padahal di balik layar masing-masing, semua orang sedang berjuang dengan kesepiannya sendiri. Dan mungkin itu alasan kenapa malam terasa lebih berat. Karena saat malam datang, semua distraksi ikut menghilang. Tidak ada lagi kesibukan yang bisa dipakai untuk kabur. Tidak ada lagi keramaian untuk menutupi isi kepala. Yang tersisa cuma kita. Dan semua hal yang selama ini kita hindari. Makanya, banyak orang takut malam. Karena malam terlalu jujur. Tapi kalau boleh jujur, mungkin kita memang perlu berhenti sebentar. Berhenti lari, berhenti pura-pura kuat, berhenti memaksa diri untuk selalu terlihat baik-baik saja, dan mulai duduk bersama kesepian itu sendiri. Bukan untuk tenggelam di dalamnya, tapi untuk mengenalnya. Karena mungkin selama ini kesepian cuma ingin dimengerti. Aku tahu, berdamai dengan kesepian bukan hal yang mudah. Apalagi kalau selama ini dia hanya membawa tangisan. Tapi mungkin kita bisa mulai pelan-pelan. Tidak perlu langsung sembuh, tidak perlu langsung bahagia. Cukup belajar menerima bahwa, iya, akhir-akhir ini aku memang sedang merasa sepi.
Dan itu tidak membuat kita lemah, karena seseorang pernah berkata, luka yang diakui akan lebih mudah sembuh dibanding luka yang terus disembunyikan. Jadi, malam ini, kalau kamu sedang capek, sedang merasa kosong, sedang merasa tidak dipahami, aku cuma mau bilang, kamu gak sendirian. Ada banyak manusia di luar sana yang diam-diam juga sedang berjuang melawan pikirannya sendiri. Dan mungkin lewat cerita ini, kita bisa belajar berbaikan dengan kesepian. Bukan lagi menganggapnya musuh, tapi sebagai bagian dari perjalanan hidup yang sedang mencoba mengajarkan sesuatu. Hai, namaku Kesepian. Dan kalau kamu mau, mulai malam ini, kita coba berteman yuk.